Yo, halo! Kali ini saya akan unboxing dan tes handphone yang masih anget-angetnya dan banyak dibahas di beberapa grup handphone X Jepang, yaitu Sharp Aquos R atau Sharp Aquos SHV39. Jadi handphone ini katanya punya spek yang cukup tinggi dan bisa dikatakan handphone gaming dengan harga yang pastinya cukup terjangkau. Handphone ini saya beli di toko online dengan memilih kondisi yang mulus like new. Waktu itu saya beli dengan harga Rp1.325.000 dan ada juga yang lebih murah yaitu Rp1.250.000. Tentunya dengan kondisi yang berbeda ya. Saya sengaja pilih yang kondisi mulus like new karena biar kita semua tahu gimana sih kondisi mulus like new-nya untuk ukuran handphone bekas. Soalnya kalau saya lihat-lihat yang udah unboxing itu kondisinya yang biasa aja, bahkan ada yang sedikit minusnya. Saya juga nggak bilang ke penjualnya kalau handphone yang saya beli itu untuk konten video unboxing, karena biar random aja dan tes juga untuk kualitas tokonya. Jadi seperti pembeli pada umumnya. Paling nanti saya kasih taunya di ulasan setelah videonya tayang. Oke, langsung aja mari kita cek handphonenya. Ini saya dapat unit yang berwarna putih. Saya nggak request warnanya, yang penting kondisinya itu mulus, like new, dan normal. Di bagian depan ada layar berukuran 5,3 inch, yang resolusinya udah 2K, berteknologi ISO, dan refresh rate-nya 120 Hz. Wah, mantep ya! Di bagian atas layar ada kamera depan 16 megapiksel, ada earpiece, dan sensor. Di bagian bawah layar ada fingerprint scanner dan LED notification. Bagian depannya ini kalau dilihat-lihat masih mulus dan nggak ada lecet di layarnya. Di bagian samping kanan ada tombol pengatur suara dan tombol power. Di bagian bawah ada garis antena, mikrofon, port USB Type-C, speaker, dan garis antena lagi. Ini masih ada segel QB-nya juga ya. Di sebelah kiri ada slot SIM. Untuk slotnya seperti ini. Ada slot microSD dan slot untuk SIM card. Ini single SIM ya. Di bagian atas ada lubang jack audio, garis antena, dan mikrofon. Untuk bagian samping-sampingnya ini mulus ya, nggak ada bocel-bocelnya gitu. Untuk di bagian belakang ada kamera 22 megapiksel, lampu flash, tulisan Aquos, dan tulisan Sharp Qualcomm 3G atau 4G SHV39. Back covernya ini bahannya plastik yang glossy gitu, dan karena ini warnanya putih, jadi nggak terlalu kelihatan bekas sidik jarinya gitu, nggak gampang kotor lah. Dan bagian belakangnya ini masih mulus ya, nggak ada lecet-lecetnya. Secara keseluruhan, ini menurut saya lumayan mulus. Ya bener lah, ini kondisinya mulus like new. Jos! Coba nyalain handphonenya, semoga bisa nyala. Ya, nyala. Dan inilah tampilan utama dari Sharp Aquos SHV39. Untuk launchernya ini ternyata udah diubah pakai Nova Launcher ya. Dan untuk aplikasi-aplikasi bloatware-nya udah dibersihkan nih, jadi tinggal pakai aja. Sellernya baik ya. Oke, lanjut ke bagian settings, about phone. Nah, untuk versi Android-nya, ini masih versi 7.1.1 atau Android Nougat. Kalau nggak salah, handphone ini udah ada yang versi Android 9 atau Android Pie. Kemungkinan ini belum diupdate ya. Dan security patch-nya 1 September 2017. Udah lama ya. Untuk storage-nya atau memori internalnya yang 64GB itu bisa digunakan sekitar 59GB dan udah terpakai sekitar 12GB. Sedangkan untuk RAM-nya yang 4GB udah terpakai sekitar 1,5GB dan tersedia sekitar 2,2GB. Coba cek untuk Wi-Fi-nya, bisa ya. Dan Bluetooth-nya juga bisa. Normal, nggak ada kendala ya. Untuk kameranya coba tes sedikit. Kamera belakang hasilnya seperti ini. Fingerprint-nya juga udah saya setting dan ini masih bisa bekerja dengan normal. Untuk tombolnya ini juga nggak ada masalah ya. Soalnya ada beberapa yang dapat tombolnya itu oglek kayak mau lepas gitu. Kalau unit yang saya dapat ini ya bagus-bagus aja. Oke, saya coba pakaiin kartu SIM. Ini saya pakai Buy.U yang pakai jaringan Telkomsel. Sinyalnya masih muncul, full, cuma 4G-nya ini belum keluar ya. Mungkin APN-nya masih kosong. Nah, bener, APN-nya harus ditambah dulu nih. Oke, 4G-nya udah muncul. Dan dicoba pakai browsing juga lancar-lancar aja.
Oh ya, kita coba lihat speknya pakai aplikasi CPU Z. Di sini dia pakai Snapdragon 835 2,27 GHz, octa-core 10 nanometer, dan GPU-nya Adreno 540. Jos. Untuk layarnya 5,24 inch, 1440 x 2560 pixel, 561 dpi. Wow, pantas layarnya tajam ya. Dan layarnya ini juga udah 120 Hz. Beuh, mantap. Untuk sensornya juga lumayan lengkap, giroskop udah pasti ada, dan ini bukan giroskop software ya, tapi giroskop hardware. Oke, karena di judulnya ada embel-embel handphone gaming, jadi saya mau coba tes untuk gamingnya. Karena kalau nggak ada, nanti ada yang nyindir-nyindir lagi. Di sini saya tes main PUBG Mobile, itu dapat settingan Smooth Extreme sampai HDR Ultra. Saya coba pakai settingan Smooth Extreme, masih lancar-lancar aja, nyaman lah dimaininnya, dan untuk suhunya juga nggak terlalu panas ya. Frame drop atau lag yang cukup parah masih belum saya temuin nih. Nah, mungkin itu aja untuk video unboxing dan tes sedikit handphone Sharp Aquos SH-V39. Untuk pembahasan lebih lanjut, saya akan buat video reviewnya nanti, setelah handphonenya saya pakai beberapa hari. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.